Assalamualaikum teman-teman, sahabat kandang kelinci Medan. Jadi hari ini kita lagi di tempat YouTuber kelinci nomor 1 di dunia teman-teman ya. Om Kings Bunny teman-teman ya. Jadi hari ini kita lagi bermain di tempatnya Kings Bunny ya, karena banyak juga subscriber kita, Bang, Kings Bunny di mana? Nah, alamatnya di mana? Banyak yang nanya ke kandang kelinci Medan. Jadi hari ini kita bongkar semua siapa tuh Kings Bunny, orangnya siapa, asalnya dari mana ya, terus kebiasaan sehari-hari di mana ya, karena susah katanya kalau jumpa Kings Bunny teman-teman. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah. Jadi sekarang mau saya tanyakan pertanyaan pertama nih Bang. Ini kita wawancara santai ya teman-teman sama Kings Bunny. Nama asli Abang siapa nih sekarang? Orang nggak tahu teman-teman. Panggil saja Kings Bunny. Nama asli. Pokoknya panggil saja Kings Bunny. Panggil saja. Dia nggak mau kasih tahu teman, kita heran ini ya. Ya itu makanya kita bingung ya kan. Sekarang ini pertanyaan kedua dari teman-teman. Kings Bunny ini tinggal di Jawa atau di Medan ini sekarang? Nah, kalau untuk tinggal sekarang Kings Bunny tinggal di Medan. Tinggal di Medan. Aslinya? Aslinya dari Tanah Sunda. Tanah Sunda itu Jawa apa? Jawa Barat. Jawa Barat teman-teman. Makanya suka banyak bingung, Bang, Bang, Jawa apa? Bandungnya di mana katanya? Iya. Padahal kan Sunda itu bukan Bandung aja ya kan. Orang Sunda itu di Belanda juga ada. Oh iya. Abang ngomong Sunda tapi kok ada di Medan. Iya. Ya mau gimana? Jadi dari logat bicaranya beda kan? Beda teman-teman. Jadi kan banyak orang bingung ya. Kings Bunny ini di mana sih tinggalnya? Jadi karena subscriber kemarin datang ke kandang kelinci Medan ataupun konsumen kandang kelinci Medan, saya bilang Kings Bunny itu dekat rumah saya di belakang. Saya bilang gitu kan. Mereka bingung, bener Bang? Iya, itu dia. Jadi Kings Bunny ini tempatnya di jalan mana nih Bang? Ini di Jalan Eka Rasmi di Gang Eka Rosa di Johor Residen. Eka Rasmi, Gang Eka Rosa, Johor Residen teman-teman. Daerah Johor juga. Jadi dekat dengan kandang kelinci Medan. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan teman-teman. Pertanyaan dari teman-teman Bang. Abang ini YouTuber atau peternak kelinci? Dua ini. Jadi diawali dengan hobi. Diawali dengan hobi. Jadi sampai sekarang pun masih hobi. Nah, jadi orang lain menganggap saya YouTuber, peternak, itu tergantung orang berpersepsi masing-masing. Karena kalau disebut peternak, kita nggak 100% berkecimpung untuk menanamkan kelinci, ya kan? Karena sekarang kayak si Himawari ini nggak dikawinkan, ya. Nggak dikawinkan. Ya, kenapa Bang? Pertama, nggak kandang udah penuh. Kandang udah dikawinkan. Kandang udah penuh gitu. Nanti yang ngurus juga kan makin banyak makin repot, makin nggak perlu. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan punya waktunya nggak terlalu banyak ya jangan banyak-banyak, ada kelinci sedikit aja, yang penting kelincinya sehat, kelincinya kuat. Gitu ya, luar biasa. Jadi disebut peternak tidak, ya tergantung kita menilai dari mana. Kalau YouTuber tadi ya mungkin sekarang bisa dikatakan YouTuber lagi, keren ya, karena memang kan YouTuber itu pembuat konten ya, konten kreator. Nah, sekarang kebetulan Kings Bunny membuat konten tentang dunia perkelincian gitu. YouTuber kelinci nomor 1 di dunia mungkin. 57.000 subscriber kurang lebih teman-teman. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Ya mungkin belum lagi 1 jam ke depan. Jangan kalau lebay kali. Iya, enggak lebay. Indonesia. Oke teman-teman ya. Boleh kalian cari ya untuk subscriber kelinci itu di Indonesia paling banyak siapa? Kan itu. Ternyata orang Sunda yang tinggal di Medan teman-teman. Itu namanya Kings Bunny. Selain kelinci, keseharian Abang ini ngapain nih Bang? Karena susah kali orang mau jumpa sama Kings Bunny ini. Apa ini itu Bang? Sebetulnya nggak susah. Tinggal datang aja ke rumah, tapi datangnya harus WhatsApp dulu. Harus WhatsApp dulu. Satu lagi, jangan nelpon ya, WhatsApp aja. Nggak diangkat teman-teman. Kadang-kadang Abang sombong kali nggak diangkat. Ya mau diangkat gimana ya? Orang nggak tahu siapa yang nelponnya kan? Iya benar. Bukan nggak mau ngangkat, tapi kan kalau kita nelpon tuh harus tahu siapa ya. Gitu. Kalau orang yang nggak kenal ya mohon maaf. Bukannya nggak mau ngangkat telepon, tapi ya nggak mau ini apa? Ya kan Kings Bunny keseharian juga bukan hanya sebagai ngurus kelinci aja. Ya kegiatannya ngapain nih? Nah, jadi langsung tembak aja ini. Ya
keseharian Kings Bunny, sehari-hari Kings Bunny kerja di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Ya, Jadi tempatnya di Kuala Namu sekarang. Jadi makanya kenapa Kings Bunny di Medan ya karena tuntutan pekerjaan juga. Jadi kebetulan Kings Bunny sekarang lagi ditempatkan di Medan. oke, jadi sekarang kena penempatan kerja di Medan di Kuala Namu. Jadi Kings Bunny itu di Medan sekarang Di Medan. posisinya ya. Jadi teman-teman, kalau susah cari di rumah, cari di Kuala Namu. Ada dia di sana. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi untuk kelinci yang ada di kandang Kings Bunny sekarang ada berapa ekor ini? Koleksi. Untuk kelinci koleksi ya. Sekarang kan Kings Bunny hobi tadi ya. Yang pertama ada Sigiso Holland Look ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Holland Look ada 6 ekor. Jantannya 4, betinanya cuma 2. Tunggu teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3. Ekor ini mana nih? Ya, di sana. Oh ada, kita Ada, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana ulang lu punya? Ada lagi teman-teman itu. Terus Kalau reknya cuma 4, di sini 3 di dalam 1. kalau Orex 3, 4 ya. Jadi cukup banyak ya koleksi. 10 ekor semua ya. Koleksi kelinci di Kings Bunny teman-teman. Kelinci yang paling tersayang di mana nih? Nah, kalau tersayang mah semuanya juga disayang. Cuman Tersayang, yang terfavorit. Terfavorit. Gitu ya. Nah, ya benar. Nah, karena yang difavoritkan oleh sahabat Kings Bunny itu adalah si Jisoo gitu ya. Ya, jadi difavoritkan si Jisoo. Iya. Ada tadi itu yang datang ke sini. Ada pensi di Jisoo Jadi tadi. setiap orang di sini nih Bang Alwi ya, yang datang ke sini bukan nyari Kings Bunny sebetulnya. Jadi Nyari si Jisoo. Jadi di sini Bang Kings Bunny ya. Si Jisoo mana Bang? Bukan dia nyari Kings Bunny tapi nyari si Jisoo. artisnya kelincinya bukan orangnya teman-teman. Bayangkan berarti si Jisoo ini terkenal. Si Jisoo ini udah berapa kali ikut konten ini Bang? Kalau Abang buat di konten apa? Udah tidak terhitung lah ya. Di Instagram, di YouTube mungkin sudah banyak gitu ya. Jadi menemani Kings bisa Bunny. jadi icon ini berarti Bang. Ikonnya Kings Bunny ya si Jisoo. Icon Kings Bunny Jisoo teman-teman. Jadi ini usia udah berapa tahun ini? Dia itu lahir Agustus 2017. Nah, berarti 17, sekarang 18, 19, 20, 4 tahun lah. 4 tahun teman-teman. Juni, Juli, Ya. Agustus. 2 bulan Ini bisa jadi pemecah rekor, pemecah rekor ini. Jadi kalau si Jisoo nanti hidup sampai 15 tahun, dia ada itu apa namanya? Video flashback-nya kan bisa dibuktikan kan? Jadi Ya. kita mau memecahkan rekor apa kelinci yang tertua itu di mana itu? Kings Bunny pernah posting kemarin. Kalau Kelinci tertua itu. yang Kings Bunny tahu di luar negeri lupa ya, tapi di Indonesia ada. Di Indonesia berapa Di tahun? Indonesia itu kemarin pemegang rekornya di orang Tangerang kalau nggak salah, lupa namanya siapa. Dia 9 tahun. 9 tahun teman-teman. 9 Jadi si tahun. Jisoo 4 tahun, 5 tahun lagi bisa ngelewati. Ada itu si Livi udah 6 tahun. Wah, ada juga yang 6 tahun. Ada. Oke. Ini selain Holland Look, ya tadi ada si Jisoo, ada si Libby tadi ya, Libby ya yang 6 tahun. 6 tahun. Ini ada Rex ini. Ini kenapa ada Rex di sini? Nah, jadi penting juga nih Bang ya. Hmm. Jadi awalnya kenapa ada Rex? Padahal di Kings Bunny itu logonya aja kan. Holland Look teman-teman, ini Logonya ada aja Rex. Holland Look, ya kan, spesialis Holland Look. Spesialis. Tapi Itu udah ada seperti- itu boleh. Coba tolong Bang, tolong. Ini Itu mah punya ini Holland Look. punya Kings Bunny itu. Holland Look Indonesia. Holland Look Indonesia. Jadi buktinya Kings Bunny itu sudah ikut di Indonesia Holland Look Club. Club. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini dia. Ya, apa? Aduh. Itu udah dicuci makanya. Ah. Jadi kenapa ada Rex yang pertama? Itu tadi karena kan bikin konten. Iya. Kalau Holland Look aja agak kurang banyak. Terus Kings Bunny nyari-nyari tahu kira-kira apa sih kelinci yang paling gampang dipelihara gitu. Nah dalam artian begini, bukan berarti kelinci itu gampang ada yang gampang dan susah, enggak, semua kelinci sama gitu kan. Cuman masalahnya Kali digemari mungkin ya. pertama dari segi harga, Harga ya. kan, terus dari segi ketersediaan di pasar banyak lah, Hmm. di mana-mana rek itu banyak. Iya, Beda digemari dengan banyak. ya kan? Terus kemudian dari segi pemeliharaan dari bulu. Hmm. Nah, beda misalkan kalau kita memelihara English Angora, Ya. yang bulu panjang dibanding dengan yang Inggris Angora lebih ribet ya. lebih Lebih ribet ya. Tapi kalau rek, ya kan, ya nggak perlu kita sisir, ya kan, jarang lah ada rek gimbal, gitu ya. Nah makanya Kings Bunny coba pelihara, gimana sih bisa nggak ini kira-kira untuk
untuk pemula gitu, karena kan banyak juga bang kelinci yang cocok dipelihara oleh pemula itu kelinci apa gitu. Nah, makanya kan sebelum Kings Bunny ngasih tahu kelinci rek, tapi Kings Bunny belum pernah pelihara, kan sama juga bohong. Ya kan? Berarti ada dulu buktinya makanya ya. Kings Bunny itu sebelum membuat konten, jadi Kings Bunny itu buktikan dulu sendiri gitu. Jadi nggak hanya ada orang nanya langsung dijawab dengan asal-asalan, enggak. Ya. Jadi kita praktekkan dulu, misalkan Kings Bunny bikin kelinci tentang konten cara merawat kelinci yang flu atau mengobati kelinci flu, ya Kings Bunny harus ada dulu kelinci yang kena flu. Oh, pengalaman dulu ya. Pengalaman dulu, karena makanya ada yang nanya nih sering, bang kalau kelinci kakinya pincang gimana? Kings Bunny belum pernah coba. belum ada pengalaman ya. Itu pun ada dari kawan-kawan yang lain gitu kan, seperti ini, ya itu Kings Bunny kasih taunya seperti itu, tapi kan belum pernah Kings Bunny itu jadikan konten. Iya ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan lah gitu ya. Jadi konten-konten Kings Bunny itu semuanya berdasarkan hasil pengalaman dan riset dan bertanya kepada teman-teman yang pernah mengalami hal tersebut. Oke, benar sekali teman-teman. Jadi ini beda kan, jadi kita mewawancarai YouTuber beda dengan mewawancarai peternak ya. Jadi penjelasan itu panjang lebar. Jadi pertanyaan saya satu, jawabannya banyak teman-teman. Oke, jadi kita lihat sama-sama kelinci-kelinci yang ada di Kings Bunny ini sehat-sehat semua. Ya memang terawat ya. Ini obat lengkap ya, obat-obatannya ya. Alhamdulillah obat-obatan lengkap semua ya. Memang teman-teman kalau misalkan memelihara kelinci itu sebelum kelincinya dibeli harus tahu dulu. Sediakan dulu obat. Justru jangan sampai udah dibeli kelincinya tiba-tiba 2 hari 3 hari sakit, bingung mau kemana. Berarti salah satu tipsnya gitu bang ya. Iya. Sebelum beli kelinci obatnya dulu. Bingung obat apa kan? Jadi tadi kan Om Kings Bunny bilang sebelum membeli kelinci obatnya dulu. Jadi obat apa yang biasa di standby kan sebelum membeli kelinci yang biasa lah? Nah, yang seharusnya yang paling wajib itu adalah obat skebis. obat skebis ya, Obat kembung, obat mencret, obat flu, nah, terus obat cacing, 5 cacing. nah, terus satu lagi multivitamin. Multivitamin. Multivitamin bebas. Itu yang Kings Bunny sebutkan, ya terserah teman-teman mau Merek pakai apa ya, yang gimana gitu. ya. Tapi Kings Bunny itu pakainya yang ini gitu. Misalkan kayak tadi kembung, Kings Bunny pakainya Permethrin. Terus ada yang nanya, bang kalau pakai rebung gimana? Ya nggak tahu, Kings Bunny nggak pernah pakai. Oke. Seperti tadi kan Kings Bunny nggak tahu gitu, karena Kings Bunny bukan dokter. Ya kan? Misalkan ditanya, bang kalau persamaan obat Interflock itu apa? Ya mana tahu. Kings Bunny belajarnya juga bukan belajar kedokteran. Jadi jawabannya seadanya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu kan? Iya bang ya? Ya iya. Kalau tahu gitu. Karena kita nggak boleh, misalkan kita nggak tahu, pura-pura tahu, akan sangat berbahaya itu bang. Menjebak orang ya? Menjebak orang. Berbohong ya. Misalkan kalaupun benar itu pasti kebetulan. Ya kan? Jadi kalau nggak tahu bilang tidak tahu. Kalau tahu ya dikasih tahu pengalaman yang mungkin ya. Tapi kadang-kadang juga nggak dijawab misalkan, bang ini jawabannya apa, obatnya apa? Kings Bunny bilang nggak tahu. Abang sombong katanya. Dibilang sombong. Jadi teman-teman bukan dibilang tidak tahu, bukan yang sombong, memang tidak tahu. Memang gini kenyataannya teman-teman. Ya. Bukan berarti Kings Bunny itu YouTuber nomor 1 kelinci di Indonesia harus segala tahu, ya enggak juga. Iya. Kan? Mungkin banyak teman-teman yang di luar sana yang lebih tahu daripada Kings Bunny. Gitu. Oke, jadi subscriber kemarin yang nanya kenapa Kings Bunny payah dihubungi tadi. Jadi kalau mau menghubungi boleh, bisa aja bang ya, tapi di WA dulu ya. Kalau mau datang silahkan ya. Oke, tadi kita berbicara kelinci, sekarang kita masuk ke YouTuber ini ya. Ini dari kelinci menjadi YouTuber tentang kelinci. Ini coba prosesnya bagaimana ini? Kenapa mau jadi YouTuber kelinci? Yang pertama tadi tuntutan dari hobi sih iseng-iseng. Tapi terus Kings Bunny juga sebetulnya hobi foto dan video. Oke. Jadi untuk melampiaskan hobi foto dan video tadi, daripada kita foto-foto jepret-jepret terus disimpan di memori penuh memori, ya kan? Ya udah, awalnya kan upload di Facebook, upload di Instagram, tapi ternyata dilihat ada platform Facebook nih, platform YouTube. Ya kan ada kawan yang ngasih tahu ternyata YouTube tuh gini. Nah, ya udah Kings Bunny coba upload. Awalnya kan apa nih? Ya udah Kings Bunny suka kelinci, suka moto, suka video, ya udah digabungkan aja ke semuanya, jadilah YouTube kelinci. Itu teman-teman awalnya. Jadi memang Kings
Bani ini selain memelihara kayak kita tadi, ceritanya pengalaman suka foto sama buat nyari video, dan daripada disimpan di handphone bagus diupload ya. Mulai kapan Kings Bani ini, akun Kings Bani ini mulai tahun kapan nih? Jadi Kings Bani mulai upload video itu pada Oktober atau September 2018. Oktober 2018 teman-teman. 2018. 19, 3 tahun kurang lebih. Iyalah ya. Kurang lebih 3 tahun, jadi nomor 1 di Indonesia teman-teman. Bayangkan. Ya, kayaknya 2019 lupa. kita lihat. Cek. Lihat, Nanti ya. saya masukkan nanti screenshot ya. Pertama kali Kings Bani ngupload video itu di tanggal berapa teman-teman ya? Kita lihat dulu. Tuh. Jadi mewawancarai YouTuber ini banyak kita cari pengalaman di sini teman-teman. Sudah nampak? Oke, tengok teman-teman, klipnya pada minum semua. Ya, semua kelihatan sehat. Iya. Ini nih. 2 tahun yang lalu upload video pertama. Upload video pertama 2 tahun yang lalu, berarti 2019 dong? Iya 2019. 2019, 2 tahun yang lalu, itu 2021. Iya 2019. Ya, 2019 kurang lebih. Jadi dengan jangka waktu 2 tahun bisa jadi YouTuber nomor 1 di Indonesia. Tipsnya bagaimana nih? Tipsnya yang pertama harus hobi dulu. Harus hobi dulu ya. Jadi jangan sampai teman-teman kalau misalkan punya keinginan mau jadi YouTuber, ya YouTuber itu kan bisa apa aja gitu kan. Iya benar. Yang pasti harus hobi dulu. Kayak Ismani tadi, Ismani hobi foto, hobi bikin video, ya kan, hobi kelinci juga. Kalau udah digabungkan, ya jelas suatu konten, ya jelas suatu YouTube. Nah, karena dengan itu semua kita kita gabungkan, kan yang namanya YouTube itu ada ini apa? Ya bukan dibilang ada matematikanya ya nggak ada, tapi ya kita harus mempelajari juga. Grafiknya juga ada ya, grafiknya. Jadi jangan sampai kita bikin video tapi nggak ada yang nonton. Gitu. Oke. Jadi buat video semenarik mungkin Bang ya. Semenarik ya. mungkin, terus kemudian cari nice yang berbeda gitu. Nice itu ketertarikan yang berbeda gitu. Jadi kalau orang lain kan sekarang YouTube kelinci banyak nih. Banyak. YouTube kelinci banyak gini. Nah, cari yang kalau mau juga terjun di kelinci ya apa nih yang belum ada gitu. Jadi harus berbeda dengan yang harus lain. Berbeda. Nah, dengar tuh Bang. Oke, selama nge-YouTube udah berapa video yang dikumpulkan di akun YouTube Abang kira-kira kurang lebih? Lihat lagi. Lagi biar aja kita suruh lihat ya teman-teman. Kita suruh lihat dia biar aja. Kita suruh lihat aja biar capek deh. Jadi Kings Bani ini selalu kontennya mengenai kelihatan nih di sini. Kelihatan ya? 100 video lebih ya? Lebih lah, tapi kurang dari 150 juga kan. Kurang dari 150. 130 atau 140. Udah hampir kurang lebih 100 video lebih teman-teman. Jadi itu di video-video itu udah kemana-mana aja tuh kelilingnya. Ya. Yang Kings Bani cari video-videonya. Kebanyakan kalau Kings Bani kontennya di rumah. Di rumah ya. Jadi kalau ke teman-teman itu paling ada beberapa video aja. Video yang nyampe 20-30 video. Jadi pengalaman yang ada di rumah, di konten seperti yang tadi dibilang ya. Iya. Video yang geblok, yang viral. Itu video tentang apa kemarin? Sekarang video Kings Bani yang paling diikuti itu tentang kalau nggak salah cara merawat kelinci yang hamil. Cara mengetahui kelinci hamil atau tidak. Itu sampai berapa viewers? Itu sekarang kayaknya kemarin udah 130.000. 130.000 viewers teman-teman. Cara merawat kelinci yang hamil ya. Oke. Jadi selama Kings Bani nge-YouTube ini ya kan, ada nggak ngelihat referensi dari YouTuber di luar negeri ataupun yang lain ataupun di Indonesia? Nah, jadi karena kebetulan di Kings Bani itu kan awal muncul tahun 2019. Nah, masih belum banyak orang-orang yang terutama di Indonesia yang terjun ke YouTube tentang kelinci. Nah, referensi yang bahasa Indonesia pun masih jarang. Masih jarang ya. Dan kalau misalkan ada pun
masih apa perlu dilihat dulu keabsahannya. Gitu. Kadang-kadang ngasih kelinci makannya kangkung. Ada itu teman kita nanti dia nonton nanti di Google seperti itu, kelinci itu makannya ini. Tapi ternyata setelah kita lihat referensi di luar gitu ya, makanya Kings Bunny itu ada referensi selain dari pengalaman Kings Bunny juga nanya-nanya ke yang lain. Kings Bunny baca-baca juga di website artikel ya, artikel yang di luar negeri memang betul-betul mereka itu konsen di bidang kelinci. Di luar negeri juga ada yang konsen di YouTube yang khusus kelinci. Tapi memang mereka itu kan kalau di luar negeri itu banyak dokter hewan yang memang khusus spesialis di semua animal. Oh, ada gitu ya? Ada. Oke, jadi teman-teman itu tadi wawancara kita dengan Kings Bunny. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai kelincinya, terus mau membahas mengenai YouTuber ya, seorang Kings Bunny menjadi YouTuber seperti apa. Jadi pertanyaan terakhir ini Bang, ya, sampai kapan mau jadi YouTuber? Sampai kapan nih? Sampai kapan ya? Sepertinya tidak ada jawaban pasti sampai kapan. Sebetulnya ya selama Kings Bunny melihara kelinci, selama Kings Bunny masih bisa meretret, masih bisa bikin video, selama itulah Kings Bunny akan menjadi YouTuber. Dari selama platform YouTube-nya masih ada. Jadi selama platform YouTube masih ada, Kings Bunny masih tetap buat video tentang kelinci teman-teman. Jadi mari kita tunggu video-video menarik dari Kings Bunny, video-video pembelajaran mengenai kelinci yang menginspirasi. Oke Bang, terima kasih ya sudah diizinkan untuk mewawancarai Kings Bunny secara langsung. Ya, mudah-mudahan sehat selalu kepada kita semua. Terima kasih juga kepada yang menonton ya. Jangan lupa subscribe juga kandang kelinci Medan dan Kings Bunny. Kings Bunny udah banyak subscribernya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.